Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian diri. Definisi penyesuaian diri yaitu penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohani, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntunan sosial. Menurut Hurlock, dalam Gunarsa 2003 memberikan perumusan tentang penyesuaian diri secara lebih umum, yaitu bila mana seorang mampu menyesuaikan diri terhadap orang lain secara umum ataupun terhadap kelompoknya, dan ia memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan, berarti ia diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Dengan perkataan lain, orang itu mampu menyesuaikan sendiri dengan baik terhadap lingkungannya. Menurut Kartono 2000, penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungan. Menurut Ali dan Asrori tahun 2005, penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada. Schneider menjelaskan penyesuaian diri sebagai suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan individu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian yang sempurna dapat terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungan. Tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Semua fungsi-fungsi organisme atau individu berjalan normal. Penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat, dan manusia terus-menerus menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi sehat. Di sini ada karakteristik penyesuaian diri. Penyesuaian diri secara positif, mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang selanjutnya ada mampu dalam belajar. Yang selanjutnya ada menghargai pengalaman. Yang terakhir, bersikap realistis dan objektif. Penyesuaian diri secara positif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk, antara lain penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, melakukan eksplorasi, trial and error atau coba-coba, dengan substitusi, menggali kemampuan pribadi, belajar, inhibisi, dan kontrol diri. Selanjutnya, penyesuaian diri yang salah. Bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah yaitu ada reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri pada remaja. Kondisi-kondisi fisik seperti keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan dan kematangan khusus, kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga ada penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman belajar, pengkondisian penentuan diri. Selanjutnya ada kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Yang terakhir, penentu kultural atau budaya, termasuk agama.
Di sini ada kondisi fisik atau jasmani. Kondisi jasmani merupakan kondisi primer yang penting bagi proses penyesuaian diri. Berarti kondisi fisik jasmani ini sangat penting bagi kehidupan kita di kehidupan sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem syaraf, kelenjar, dan otot menimbulkan gejala gangguan mental, tingkah laku, dan kepribadian. Kondisi sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi tercapainya proses penyesuaian. Penyakit jasmani yang diderita oleh seseorang akan mengganggu proses penyesuaian dirinya. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda-beda antara individu yang satu dengan lainnya, sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Penentu psikolog terhadap penyesuaian diri. Pengalaman, ada belajar. Yang kedua ada penentu psikologis terhadap penyesuaian diri 2. Ada determinasi diri, konflik, dan penyesuaian. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Yang pertama ada rumah dan keluarga, kedua hubungan orang tua dan anak, ketiga hubungan saudara, keempat masyarakat, dan yang terakhir sekolah. Kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Lingkungan, agama, permasalahan penyesuaian diri remaja, masalah yang berhubungan dengan orang tua. Misalnya seperti pelaksanaan tugas berkembang, kebutuhan. Masalah yang berhubungan dengan diri atau pribadi remaja itu sendiri. Perasaan dan pikiran mengenai fisik, sikap dan perasaan, sikap pandangan diri terhadap nilai-nilai. Masalah yang berhubungan dengan masyarakat, pergaulan sehari-hari dalam masyarakat luas, persiapan dalam masa depan, yaitu sekolah dan jabatan. Implikasi proses penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidik. Menciptakan situasi sekolah yang nyaman, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, pemahaman terhadap anak didik, menggunakan metode dan alat mengajar yang menarik, ruang kelas yang memenuhi syarat, peraturan dan tata tertib yang jelas, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa. Di sini ada juga implikasi bagi guru. Memberikan kesempatan dan antusias dalam aktivitas, ramah dan optimis, mampu mengontrol diri, senang humor, mengetahui dan mengakui kesalahan sendiri, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa, memiliki rasa pengertian simpati dalam pekerjaan dan bersama siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.